Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Kekasih Tuhan, marilah kita menerima hukum kasih dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan dan hasrat kita tentu ingin melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Namun dalam kenyataannya seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah-perintahnya. Oleh karena itu marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami bertelut di hadapan-Mu sambil mengaku dosa-dosa kami. Dosa yang kami lakukan baik dalam pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Kekasih Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 25, bait yang pertama, Ya Allahku di Cahyamu.
Kekasih Tuhan, setelah kita menyesali segenap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita diingatkan akan anugerah Tuhan yang kita terima, dan saat ini kita diingatkan melalui Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, setelah kita menerima berita anugerah, mari kita menerima petunjuk hidup baru dari Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima, marilah kita hidup dalam kebijakan dan juga kelemah lembutan. Kita sanggupi dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 402, bait yang pertama, Ku perlukan juru selamat. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa mengucapkan syukur dan terima kasih atas segenap limpahan berkat Tuhan yang kami terima dalam keluarga kami masing-masing, dalam pelayanan gereja, di dalam kami memelihara iman percaya, dan juga di dalam kami memenuhi kebutuhan kami dengan kami bekerja. Sungguh kami senantiasa merasakan lawatan Tuhan yang membuat kami tetap bersemangat, membuat kami tetap berjuang di dalam kehidupan ini, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Kami merasakan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Untuk itu kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Secara khusus keluarga kami masing-masing, Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami supaya kami mampu untuk mensikapi kehidupan ini dengan pola yang baru. Baik untuk kami sebagai orang tua yang bekerja, ataupun anak-anak kami yang masih menuntut ilmu dengan pola yang berbeda. Tuhan sertai supaya semuanya dapat kami sikapi dengan baik. Demikian pula kami sebagai jemaat Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu, di dalam kami tetap saling menjaga persekutuan, dan kami saling memperhatikan satu dengan yang lain, khususnya untuk jemaat Tuhan yang saat ini menderita sakit. Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi penolong kami. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami supaya mereka memperoleh berkat kesembuhan dari Engkau dan senantiasa merasakan kasih-Mu melalui perhatian dari keluarga mereka, dari kami sebagai keluarga di jemaat Tuhan. Kami yakin Engkau sendiri yang memampukan kami. Demikian pula jemaat-Mu yang mensikapi
situasi saat ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Engkau mampukan kami Tuhan untuk memiliki kebijakan di dalam menata setiap kegiatan, supaya kami pun mampu hidup di tengah pola yang berbeda, namun tidak kehilangan panggilan Tuhan untuk kami di dalam memelihara iman percaya dan juga menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami serahkan Tuhan segenap hidup dan kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Kami mohon ampun jika di dalam kami bersama-sama hidup dan juga di dalam berdoa ini adalah yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sempurnakan dan lengkapilah doa kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengaturkan persembahan. Namun sebelumnya kita terima firman Tuhan sebagai dasar untuk mengaturkan persembahan, yang akan diambilkan dari Amsal 11 ayat yang ke-25. Demikian tulisannya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat yang terkasih, untuk mengiringi mengaturkan persembahan, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami bersama warga jemaat GKJ Medan hadir di hadapan-Mu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memberi kami kehidupan dan kesehatan. Tuhan selalu memberi kami rezeki yang cukup. Tuhan, pada kebaktian ini kami juga ingin mempersembahkan sebagian rezeki yang Tuhan limpahkan kepada kami. Namun tak sebanding dengan rezeki yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami berharap persembahan ini berguna untuk menambah kelangsungan kehidupan di GKJ kami, utamanya untuk memperluas kerajaan-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, pengurus gereja, untuk dapat mengelola persembahan dengan penuh kesabaran, bijaksana, dan dengan rasa tanggung jawab. Mohon ampun jikalau di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima kebesaran firman-Mu.
yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Krishna Bendaru. Bukalah hati kami, Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh kebahagiaan, menjadi berkat dan memperkaya keyakinan di dalam kehidupan kami. Demikian doa dan permohonan kami. Tuhan, semua ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, saat ini kita di dalam ibadah akan menerima firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Satu perikop dengan judul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa itu? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang melakukannya. Haleluya. Bijaksana dalam bertindak. Kekasih Tuhan, ada pepatah mengatakan, bagaikan padi, makin berisi makin merunduk. Pepatah ini mengajarkan tentang sikap hidup yang bijaksana. Ketika semakin memiliki pengetahuan, pengalaman, justru membuat orang semakin rendah hati, bukan malahan jadi sombong karena merasa paling tahu. Adanya pepatah ini tentu menunjukkan bahwa dalam kenyataan yang ada justru sebaliknya. Banyak orang yang semakin berisi bukannya semakin merunduk rendah hati, tetapi malah semakin tegak sombong. Kekasih Tuhan, di tengah masyarakat banyak peristiwa yang memperlihatkan kecenderungan orang berlomba-lomba untuk mengejar pengetahuan supaya dianggap paling tahu, paling pinter, sehingga bisa membanggakan atau jatuh pada kesombongan diri. Perkembangan media sosial menunjukkan bagaimana orang yang menerima pengetahuan atau berita begitu cepatnya ingin melanjutkan berita itu untuk orang lain supaya dianggap lebih tahu, paling tahu, seolah-olah adalah orang yang paling hebat, paling pintar. Kekasih Tuhan, pengetahuan dianggap hal yang paling utama lalu dikejar mati-matian. Namun orang melupakan hikmat. Banyak orang lupa diri, sehingga ketika sudah memiliki pengetahuan pun
perilaku atau tindakan dalam menggunakan pengetahuan jauh dari kata bijak. Akhirnya pengetahuan tidak membuahkan kebaikan, justru pemicu masalah dalam kehidupan manusia. Kekasih Tuhan, takut akan Tuhan menuntun seseorang menjadi rendah hati, merunduk di hadapan Allah dan sesama manusia, jauh dari sikap arogan dengan pengetahuan yang dimiliki. Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28 menceritakan pelayanan Tuhan Yesus di Kapernaum. Ketika Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat, banyak orang yang takjub ketika mendengar pengajarannya. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Banyak orang tentu menerima ajaran, pengetahuan dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Bagian yang menarik dari bacaan ini adalah munculnya pengakuan tentang Yesus dari orang yang kerasukan roh jahat. Ayat 23 dan 24 diceritakan ada orang kerasukan roh jahat, dan orang itu berteriak menantang Yesus sambil menyatakan bahwa dia tahu siapa sebenarnya Yesus. Yesus yang Maha Kudus dari Allah. Sebuah pernyataan yang luar biasa menunjukkan bahwa yang mengucapkan itu sungguh-sungguh tahu siapa Yesus sebenarnya. Justru yang menyatakan ini adalah orang yang dirasuki oleh roh jahat. Artinya roh jahat tahu siapa Yesus. Roh jahat yang merasuki tubuh seseorang dalam rumah ibadat. Kalimat ini kalau dirasakan, sesuatu yang menghenyakkan kita, yang kemasukan roh jahat itu orang di rumah ibadat, dan pengetahuannya itu tahu tentang Tuhan Yesus. Hati-hati untuk kita. Pengetahuan Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus kita tahu. Kita orang rumah ibadat, kita bergereja. Firman ini mengingatkan bagaimana pengetahuan kita tentang Yesus itu, apakah kita pakai, kita gunakan dengan baik, atau malahan sebenarnya kita sudah dikuasai oleh roh jahat, sehingga pengetahuan membuat seseorang arogan di hadapan Yesus dan justru akhirnya berkonfrontasi, bertentangan dengan Tuhan Yesus walaupun di rumah ibadat. Pengetahuan tentang Tuhan Yesus membuat mereka tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan Allah. Kekasih Tuhan, firman Tuhan dengan judul bijak dalam bertindak mengingatkan pada kita bagaimana dengan tindakan kita yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Apakah pengetahuan tentang Tuhan Yesus membuat kita rendah hati, membuat kita ereng, membuat kita sadar siapa kita ini, sehingga di dalam kehidupan kita tidak ada kesempatan kita ini akan sombong, merasa paling pandai di gereja ini, paling pintar, paling bisa, paling tahu di gereja ini. Jangan sampai tidak sadar kita sudah kerasukan roh jahat. Apa yang kita lakukan yang seolah-olah untuk Tuhan, sebenarnya kita tidak takut akan Tuhan. Sebenarnya kita menyakiti hati sesama kita. Kekasih Tuhan, hari ini kita diajak
untuk senantiasa takut kepada Allah. Sebab Allah sumber hidup kita. Bukan hanya sumber pengetahuan, tapi sumber hidup kita. Semua pengetahuan, keterampilan maupun talenta yang kita miliki asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita menggunakan dalam setiap tindakan kita, perilaku kita, kita harus menggunakan dengan bijaksana di dalam hikmat dan kasih yang sumbernya dari Tuhan. Mari kita introspeksi setiap kegiatan di gereja apa yang kita ikuti. Apakah jatuh pada perdebatan pengetahuan, atau sebaliknya kita bisa saling menerima dengan segenap perbedaan dengan pengetahuan kita akan Tuhan. Kekasih Tuhan, marilah kita jaga kebersamaan kita, kita jaga hati kita, supaya hidup bijak senantiasa ada, khususnya di dalam kita bertindak. Tuhan memberkati. Amin. Waktu teduh untuk kita, waktu teduh cukup. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa, mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau berkati ibadah ini. Secara khusus Engkau ingatkan pada kami supaya segenap kemampuan, pengetahuan kami dapat kami gunakan dengan bijak, karena kami sadar bahwa semuanya berasal dari Allah. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kekasih Tuhan, marilah kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara. Amin. Kekasih Tuhan, berita gereja dapat dilihat di WA grup Jemaat GKJ Medan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348. Bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya